Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuratu Danisa Ardi dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Revolusi Prancis dan hubungannya dengan peristiwa sejarah Indonesia. Setelah kalah dalam The Seven Years' War dan kehilangan teritori serta koloni mereka di Amerika, Prancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian, pecahlah revolusi Amerika disertai dengan perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan kerajaan Inggris. Walaupun Prancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Prancis hancur. Prancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut. Hal ini menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Revolusi di Prancis dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Saat itu pemerintah feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu raja dan bangsawan, yaitu golongan 1, tuan tanah dan pemuka agama golongan 2, serta rakyat biasa golongan 3. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga ini juga terkadang harus membayar pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat yang mayoritas adalah golongan ketiga. Ketidaksepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan 1 dan 2 harus ikut bayar pajak. Sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Sampai pada Juli 1789 kekacauan merebak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa. Tetapi, terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli. Massa mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyatnya dengan semangat liber, egalit, fraternité, yaitu artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, meneruskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Terinspirasi dari The Declaration of Independence milik Amerika, Prancis mengeluarkan Declaration of the Right of Man and of the Citizen. Deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis, serta melindungi secara hukum tanpa perbedaan satu sama lain. Sayangnya, pembentukan republik ini harus dibayar mahal oleh warga Prancis. Siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dihukum pancung dengan sebuah alat yang disebut dengan guillotine. Pada periode ini, 1789 sampai 1799, sekitar 40.000 rakyat Prancis harus berakhir hidupnya di guillotine, termaksud Raja Louis dan Ratu Marie Antoinette yang dianggap berkhianat karena akan melarikan diri. Dampak terhadap perkembangan bagi Indonesia. Bagi Indonesia, revolusi Prancis berpengaruh dalam pergerakan nasionalisme Indonesia, yaitu dengan lahirnya paham liberalisme, demokrasi, bentuk negara republik, penegakan HAM, dan menjadikan undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Indonesia juga menerapkan trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.